Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung dumadi. Sebelumnya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan semesta alam yang sudah memberi kita kehidupan, yang sudah mencukupi segala kebutuhan kita hidup di dunia, dan memberi kita keberkahan berupa kesehatan serta kelancaran rezeki kita, sehingga kita bisa memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang berkenan dan sudi untuk mendukung channel Surya Lawu dengan like, subscribe, dan share apabila video dari Surya Lawu bisa memberi manfaat kepada yang lainnya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang keilmuan leluhur. Cuma konsepnya di sini saya beri judul dalam raga Sang Satrio Piningit ini ada jiwa-jiwa leluhur ataupun ada para leluhur di raga Sang Satrio Piningit. Ini konsepnya sebenarnya adalah keilmuan Jawa kuno atau kejawen yang orang Jawa dulu yaitu meyakini bahwa para leluhur akan menitis kepada anak cucunya kembali. Jadi kehidupan itu tidak sekali kalau di ilmu kejawen lama atau kejawen kuno. Jadi orang yang mati itu akan menitis kembali sampai 7 kali. Untuk apa? Untuk memperjuangkan atau memperbaiki segala kesalahannya semasa melakukan reinkarnasi kehidupan. Nah, di saat sampai ke 7 kali, apabila sudah tidak bisa membenahi perjalanan hidupnya, maka ada yang akan menjadi pohon, ada yang akan menjadi hewan, ataupun makhluk-makhluk selain manusia yang lainnya. Nah, dalam konsep ini sebenarnya Satrio Piningit ini dalam wadahnya adalah regenerasi dari leluhurnya. Untuk apa? Untuk membenahi kembali bumi Nusantara yang sekarang ini mungkin keadaannya kehilangan jati diri. Sehingga apa? Sehingga tatanan yang ada di negeri Nusantara ini sudah berubah total, tidak sesuai yang diinginkan oleh para leluhur-leluhur dahulu, sehingga kemakmuran sudah tidak ada lagi dan tidak merata. Maksudnya tidak merata di sini, yang hidup di bawah ya semakin ke bawah, yang di atas semakin naik ke atas. Ini sebenarnya keadilan yang tidak merata, kemakmuran yang tidak merata. Nah, disinilah niat leluhur untuk kembali, untuk membenahi pola kehidupan ataupun tatanan kehidupan di Nusantara ini, agar kembali ke kemakmuran lagi. Karena di era leluhur dulu Nusantara juga makmur. Kalau di era sekarang kita sudah tidak mengetahui apa yang dimiliki oleh Nusantara ini sebenarnya. Dari hasil buminya, dari hasil lautnya, dari hasil tambangnya ataupun apapun, kita seperti tidak mengetahui hasilnya. Karena kita juga tidak mau tahu. Nah, ini mungkin nanti akan dari regenerasi dari para Satrio Piningit ini, dia berani mengutarakan keluhan-keluhan yang ada pada masyarakat, sehingga menjadi pemimpin para satria-satria lainnya untuk bangun kembali, untuk mengembalikan kejayaan Nusantara ini. Nah, di sini sebenarnya konsepnya
raga atau yang terpilih dari para leluhur inilah yang dinamakan satrio-satrio piningit. Satria yang bisa keluar dari belenggu yang ada pada saat ini, karena terlalu banyak belenggu untuk saat ini. Kalau kita berpikir secara jernih, kita akan menyadari belenggu-belenggu tersebut, sehingga kemakmuran itu tidak ada di Nusantara. Padahal kekayaan dan hasilnya itu sama dulu, itu sama, malah lebih banyak sekarang mungkin, karena dulu masih peralatannya walaupun canggih tapi era dulu beda dengan era sekarang yang memakai mesin semuanya. Nah, dari sinilah perjuangan itu kembali dikembalikan oleh para leluhur dengan raga-raga baru, yaitu raga dari para satrio-satrio ini tadi. Nah, Satrio Piningit ini adalah pemimpin dari para satria-satria ini yang kelak akan memimpin memilih seorang pemimpin untuk jadikan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan aturan yang sudah pernah ada di Nusantara ini, yaitu konsepnya mengembalikan jati diri Nusantara untuk mencapai kemakmuran kembali. Nah, ini semoga bisa menjadi pemahaman, karena ini juga hanya tafsir dari Surya Lawu, bukan sebuah kebenaran. Mungkin teman-teman ada yang memiliki tafsir masing-masing. Kita jadikan bahan referensi, kita jadikan bahan pertimbangan, bukan sebuah perdebatan, sehingga kita menemukan titik temu agar kita bisa kembali ke kesadaran diri kita masing-masing. Kita bisa kembali ke jati diri kita masing-masing agar kita bisa mendapatkan sebuah kemakmuran, mendapatkan sebuah keadilan, mendapatkan benar-benar sebuah kemerdekaan yang hakiki dalam kehidupan kita sekarang ini. Dari saya terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Nuwun, nuwun.